Oke, gua mau lanjutin video yang sebelumnya ya, trip ke Dieng. Nah, gua berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, naik bis ke Wonosobo. Gua check in di Hotel Parama, yang gua datangnya itu dini hari dan masih bisa loh untuk datang dan kita nginep di sini di dini hari ya. Nah, untuk sewa motor gua di Ragil Putra, kalian bisa cek aja, oke? Setelah motor diantar ke hotel, ya udah gue langsung gas aja. Tapi jangan lupa prepare semuanya ya, termasuk bensin. Usahakan bensin harus full ya dari kota Wonosobo biar nanti nggak khawatir. Estimasi perjalanan dari kota Wonosobo, alun-alun Wonosobo ke Dieng kurang lebih 1 jam sih. Jujur ya, gue baru pertama kali ke Dieng dan ini jam 9 jam 10 pagi dan ini hawanya masih dingin banget. Jadi usahakan kalian kalau ke Dieng pakai jaket yang cukup tebal. Karena gue sendiri yang ini yang udah tebal tetap berasa dingin sih. Tapi selama perjalanan gue menikmati kok perjalanan menuju ke Dieng karena sumpah indah guys. Ketika kalian ada di 0 km Dieng, di sini udah banyak banget ya wisata yang sudah tersedia dan dekat-dekat. Jadi kalian tinggal pilih aja sih. Kalau gua pribadi, list pertama gua ya tentu Candi Arjuna. Selain dari memang ini wisata sejarah yang benar-benar gua suka, gue juga sih penasaran sih candinya sebesar apa sih. Ekspektasi gue soalnya tinggi kalau mengenai candi. Setelah memasuki wilayah candi, ya ternyata gua harus menurunkan ekspektasi gua sih. Karena cuman ada beberapa dan itu pun nggak terlalu besar. Jadi ya bolehlah. Oke, gua bakal cerita sedikit nih mengenai sejarah singkat Candi Arjuna. Candi Arjuna itu dibangun sekitar abad ke-8 Masehi. Merupakan tempat sembahyang bagi umat Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno Wangsa Sanjaya. Selanjutnya tentara Inggris menemukan kembali Candi Arjuna ini pada tahun 1807. Saat ditemukan, candi ini dalam kondisi yang telah terendam air luapan dari Telaga Balek Kembang. Lalu pada tahun 1957 penemuan candi tersebut akhirnya diteruskan oleh Y. van Kinsbergen, kalau nggak salah ya penyebutan gua. Dan saat ini baru deh seluruh kawasan candi di Dieng ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ya kurang lebih kayak gitu sih ceritanya. Tapi kalau misalnya ada yang mau nambahin silahkan komentar aja, oke? Next, gua langsung ke wisata Telaga Warna dan Kawah Si Kendang. Ini dempetan banget ya. Dan ini nggak jauh dari Candi Arjuna tadi. Harga tiket masuknya 15.000 untuk satu orang. Ini sih kalau buat nyantai, chill dan bisa ngemil-ngemil samping danau. Ini bener-bener bagus sih. Seluas mata memandang, danau ini benar-benar kelihatan luas, tenang, enak nih buat jadi tempat tenang buat gua yang butuh ketenangan. Ini benar-benar bagus sih buat orang yang punya banyak masalah ingin nongkrong di tempat yang tenang seperti ini. Selain tempatnya yang tenang dan memang jadi pusat spot foto yang keren sih di sini. Jadi ya nggak salah juga, selain murah, spot fotonya keren. Tenang juga, ya boleh lah. Karena waktu gua di Dieng ini nggak lama, ya udah beberapa jam kemudian gua langsung OTW ke tempat lain dan cari tempat makan yang enak nih di Dieng. Dan gua punya rekomendasinya, yaitu Mahaskai Batu Angkruk. Ini bagus banget buat kalian pengen makan siang sambil menikmati pemandangan pegunungan di Dieng. Gila sih keren. Selain area parkirnya yang masih nyaman, aman, dan cukup lumayan, harga tiket masuknya masih terbilang cukup terjangkau. Saat gua masuk wilayah kawasan Batu Angkruk ini, gua nggak nyangka sih ternyata dalamnya luas ya. Dan banyak banget spot foto keren sih. Jadi nggak expect sumpah. Balik lagi cari
tempat makan yang enak. Selain memang suasananya enak, harganya masih enak buat gua. Untuk kaum mendang-mending kayak gua, harganya masih terjangkau dan rasanya enak banget. Apalagi dengan suasana yang seperti ini ya. Beuh, makin enak sih sumpah makannya. Setelah makan siang di tempat yang enak, akhirnya gue memutuskan untuk cari lagi wisata lain. Nah, ini kan turun nih ke kota Wonosobo. Nah, gue cek-cek ternyata emang ada ya wisata yang dekat kota Wonosobo. Ini dia, Kebun Teh Sikatok Tambi Wonosobo. Selama di perjalanan, entah itu ke Dieng dan ke wisata ini, sumpah guys, suasananya benar-benar bagus, benar-benar enak, benar-benar nggak nyesel deh kalian wisata dan berkunjung ke wilayah sini. Ketika gue berusaha untuk menurunkan ekspektasi, dan ketika gue udah sampai di sini, ternyata ekspektasi gue jauh. Di sini lebih keren, lebih indah, lebih seger. Selain dari harga tiket masuknya yang cuman 10.000 untuk satu orang, sumpah guys, suasananya, gila, sumpah. Pengen banget gue balik lagi ke sini. Ya karena sebagus itu, adem, seger, aduh, sumpah. Pokoknya gue harus balik lagi sih ke sini. Ketika udah masuk kawasan ini, udah bayar 10.000 untuk satu orang, nggak harus bayar-bayar lagi yang lain sih. Ini benar-benar praktis ya. Kecuali kalau misalnya ada wahana tertentu ya, tentu kita harus bayar. Salah satunya ini, naik keranjang Sultan, kena 25.000 untuk satu orang. Kalau menurut gue pribadi, jalurnya ini panjang dan ini bolak-balik ya, dan ini worth it sih dengan harga segitu. Ya sekarang kita bakal naik. Wow. Awas kepalanya, awas kena. Terakhir kali gua naik keranjang Sultan itu waktu di Sukabumi ya. Dan ini bedanya di atas kebun teh yang hijau. Beda lagi nih rasa-rasanya. Dan gue suka sih dengan wahana yang seperti ini. Selain memang bikin tenang, seru, keren aja sih kalau ada wahana yang seperti ini. Ntar kakinya diangkat dulu. Iya. Habis lantai ini bebas. Ntar pulangnya seperti itu biar nggak kena. Oke, siap. Terima kasih. 1, 2, 3. Wow. Emang boleh sekeren ini, sebagus ini. Sumpah sih, ini pengalaman yang menurut gua harus kalian cobain ketika kalian berkunjung ke wisata Kebun Teh Sikatok. Gua sangat suka dengan wahana yang satu ini. Yap, cuman segitu sih gua bisa berkunjung ke beberapa wisata di Dieng dan di Wonosobo. Karena memang terkendala budget, waktu, tenaga, dan semuanya.
Next trip gue pasti bakal ke sini lagi.